Kembali lagi bersama saya Sari Fahana di Ngopi Yuk, ngobrol seputar industri. Nah, di episode kali ini saya sudah bersama pelaku-pelaku IKM yang luar biasa tentunya, dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa sih ups and down-nya mereka selama berbisnis ya. Nah, di siang hari ini saya sudah bersama yang cantik-cantik. Nah, tumben nih, biasanya sama cowok-cowok, sekarang sama cewek-cewek. Halo Kak Eca dan Kak Eda dan Kak Cindy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Cindy mungkin boleh perkenalkan dulu produknya apa gitu, terus udah dari tahun berapa? Oh iya, oke. Perkenalkan saya Cindy, saya merupakan pemilik usaha dari Kaldu MPASI. Nah, Oke. Kaldu MPASI ini merupakan brand yang pertama kali hadir di Sulawesi ya, Oke. mempelopori semua Kaldu MPASI yang pernah ada yang di Sulawesi, dan brand ini memiliki 3 varian, yaitu Kaldu MPASI varian rasa ayam kampung, sapi lokal, dan kaldu ikan salmon. Oke. Kemudian untuk yang bisa menikmatinya itu bukan hanya dari baby, anak, melainkan dewasa juga boleh Oh, menikmati. boleh. Iya, karena kalau kan itu seperti dengan bumbu masakannya, cuman Bu. bedanya ini lebih sehat karena tanpa mengandung, nggak ada sama sekali gula, nggak ada garam, nggak ada MSG, terus nggak ada Oke. pengawetnya juga. Jadi maupun anak-anak, dewasa pun juga boleh. Oke. Nah, kalau Kak Eda sendiri? Kebetulan saya jualan cookies kacang ini untuk meneruskan, karena kan ini sudah legend banget ya. Iya, betul. Ah, Ini favorit saya juga. iya. Makanya itu untuk meneruskan budaya yang sekarang kan sudah banyak yang modern seperti nastar, cookies yang lain Iya. lah. Makanya saya buat merek cookies kacang legend ini dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang Iya. lalu, pas pandemi berarti. Iya, pandemi. Oke. Nah, berarti dua pelaku IKM kita ini ada yang baru mencetuskan produk baru pertama di Sulsel ya, sementara yang satunya lagi ini adalah produk legend yang diberi dengan kemasan yang lebih menarik begitu. Nah, mungkin saya ke Kak Cindy dulu. Ini kan menarik nih sebenarnya, empasi ya. Iya, betul. Nah, untuk proses pembuatannya ini seperti apa? Ini maksudnya ada apa namanya, trial dulu sebelum pembuatan Oh kaldunya iya, atau tentu emang pastinya. gimana? Ini tuh hasil trial dari, sebenarnya ini produk saya tuh sudah launching sejak awal 2021. Oke. Tapi pastinya kan saya kan seorang ibu, dan saya sudah trial Ya. ke baby saya 2 orang, Oke. dan alhamdulillah berhasil di mereka ya, dan alhamdulillah akhirnya kepikiran gimana sih caranya buat produk yang bisa lebih membantu ibu-ibu, biar tuh ibu-ibu nggak usah beli makanan yang, kecuali urgentnya yang kayak Ya. fortifikasi, ini kan lebih sehat kalau kita membuat sendiri gitu. Terus lebih bagus juga karena lebih mempersimpel ibu-ibu biar makin masaknya tuh cepet-cepet, nggak usah lagi kan kalau buat kaldu tuh sampai berhari-hari ya, gini kalau Oh, ini iya. kan bisa cemplung aja gitu. Oh gitu. Jadi Iya. untuk mempermudah ibu-ibu, apalagi Bener, mungkin apalagi yang working mom kayak iya, saya, betul. yang nggak ada waktu untuk buat kaldu dan sebagainya, tapi tetap mau makanannya sehat, itu bisa banget. Tapi ini Kak Cindy produksi sendiri Iya, saya atau homemade, saya yang buat sendiri di rumah. maksudnya untuk prosesnya dibantu berapa Oh, orang di atau? rumah itu ada karyawan juga, kemudian Oke. ada juga keluarga yang bantukan. Jadi benar-benar industri rumah tangga homemade banget, nggak ada Wis, luar ya, biasa tuh nggak sobat ada industri. bantu-bantuan yang lainnya, itu benar-benar kami buat sendiri. Kan slogannya sini homemade with love. Iya betul, homemade with love. Nah, kalau Kak Eda sendiri ini gimana nih? Untuk ini kan apa namanya? Meneruskan warisan budaya. Iya ya, karena memang ini sudah cukup sulit untuk ditemukan sobat Iya. industri, karena kadang saya pun biasanya nyari di warung-warung Warung-warung gitu. aja kan, Nah, iya. itu pun kadang ada, kadang enggak. Kadang, Nah, iya. terus ini akhirnya kepikiran, selain karena kayaknya saya mau buat karena sudah jarang gitu Iya, yang buat, atau sudah mungkin saya jarang, buat iya. menarik lagi, ada unsur lain mungkin karena ada resep turun temurun Iya, mungkin, itu atau gimana? resepnya dari ibu saya. Oke. Kalau kita kan semua di rumah itu suka ngemil, jadi dari itu kok kenapa nggak ada kerjaan juga, Iya. jadi kepikiran, jadi trialnya itu di rumah dulu, semua katanya rasanya masih boleh lah untuk dijual, makanya saya coba-coba. Waktu itu saya coba 2-3 toples, tapi semua pada suka. Akhirnya kita ini lanjutkan produksinya lebih banyak lagi, dan Oke. akhirnya diterima.
Jadi diproduksi sama keluarga sendiri juga karena berawal dari senang cemilan Senang, gitu. iya, Nah, oke. Nah, tapi ini kan kalau Kak Cindy 2021. Iya. Kalau Kak Eda 2020 pas Iya, pas pandemi. iya. Nah, itu gimana? Kan orang di masa pandemi kan malah banyak yang kemudian mengurangi pegawai dan lain sebagainya. Tapi kenapa berani untuk malah membuat produk baru Iya. gitu? Justru itu kan di masa pandemi itu kan banyak yang istilahnya menganggur. Iya, betul. Makanya itu saya berpikir kenapa nggak dibudidayakan gitu yang menganggur-nganggur itu. Karena kan orang semua lagi penghasilan tidak ada. Ekonomi Iya. lagi turun-turunnya. Nah, tapi kalau Kak Cindy kan 2020 ke 2021 masih pandemi juga waktu Iya, itu. Itu masih gimana? pandemi. Awalnya itu bener-bener tekunin ini, sebenarnya itu awalnya permintaan dulu ya, ada Iya. permintaan dulu, jadi nggak langsung lemparan ke pasar, tapi permintaan dulu itu pas awal anak saya sakit, terus BB-nya bener-bener turun banget, terus konsultasi ke dokter, kata dokter, Bu kasih makan saja. Makanya saya pikir apa ya, terus saya tahu kan kalau kaldu itu bagus banget gizinya dan langsung bener-bener ngebooster berat badan itu bener-bener banget. Jadi saya coba ke anak saya dan trailnya emang berhasil, alhamdulillah. Teman-teman buatkan ya, alhamdulillah. Coba buat, terus banyak frozen food yang request, alhamdulillah. Sampai akhirnya kita akhirnya distribusikan itu ke semua Sulawesi, sampai ke Kendari, ke Palu, ke Mamuju. Oke. Iya, jadi alhamdulillah diterimanya itu karena trailnya memang bukan karena kebetulan sih, cuman karena ya alhamdulillah mungkin ada jalannya juga, Iya, teman-teman banyak membutuhkan. Tapi kalau frozen food kayak gini kan maksudnya ini bisa tahan berapa lama? Kalau untuk di freezernya sendiri itu saya kasihnya selama 3 bulan, di sellernya juga selama 3 hari bisa. Oke, tapi kalau pengiriman keluar Ya, saya daerah? kirimnya itu pakai box, kemudian Oke. saya isikan dengan es batu atau ice gel. Jadi alhamdulillah tahan banget sampai 2 hari 3 hari itu aman. Oke, lewat nah darat. ngomong-ngomong soal pandemi dan pemasaran produk, Ya. nah di masa pandemi kan sebenarnya yang paling sensitif masalah makanan ya, karena kita tidak tahu, misalnya contoh lah yang rumahan seperti ini, kita kan nggak tahu juga ya, maksudnya ketika kita order, maksudnya kan orang meminimalisir sebisa mungkin meminimalisir makanan dari luar gitu. Ya. Nah, bagaimana untuk membangun kepercayaan orang-orang di masa pandemi? Mungkin dari Kak Eda dulu. Kalau saya sih kan kemasannya agak lumayan modern lah ya. Iya, betul. Jadi mungkin untuk keamanannya atau safety-nya begitu, saya menggunakan jasa ojol. Oke. Melalui Oke, jadi pokoknya dijamin higienis lah gitu ya. Nah, kalau untuk Kak Cindy sendiri, karena sebenarnya ini lebih sensitif Ya, karena untuk sensitif anak banget. bayi ya. Ya, makanya saya tuh kalau buat nggak mempercayakan orang lain yang megang langsung saat pengelolaannya itu atau pemilihan bahan bakunya dan sebagainya. Tapi benar-benar harus saya. Jadi nggak akan ada produk itu kalau bukan saya yang terjun, nggak akan jadi gitu. Jadi benar-benar saya sendiri yang memilihnya. Kemudian kan untuk baby juga lebih sensitif. Kemudian untuk penanganannya itu kita selalu jadi semua cup-cupnya ini tuh udah kita steril satu persatu, jadi ribuan setiap hari itu di steril. Cuci, di steril, pakai mesin steril sendiri, kemudian disimpan, nanti mau digunakan baru kita pakai yang sterilnya. Kemudian untuk pengirimannya itu kan kita sudah di Tokopedia, jadi kita mengirimnya pasti pakai ojek online juga. Oke, nah luar biasa Sobat Industri. Jadi produk-produk ini memang dijamin higienis, jadi nggak perlu khawatir gitu. Tapi di masa pandemi menuju masa normal lagi ini kendalanya selain kendala mungkin promosi ya, misalnya mungkin susah bahan bakunya atau apa, itu gimana? Dari Kak Cindy dulu mungkin. Kalau kendalanya itu ya karena kita kesini pasti pengurusannya ya, karena sekarang itu sudah banyak sekali toko-toko yang meminta kita untuk mengurus semua bahannya itu kayak PIRT-nya, BPOM-nya dan sebagainya. Kendalanya itu mungkin hanya administrasi, tapi alhamdulillah dipermudah sekali di Dinas Perindustrian, itu benar-benar dipermudahkan. Semua dari perizinan mulai NIB, SPPRT-nya, HAKI-nya, nanti halalnya juga dibantu. Jadi alhamdulillah sekarang ini baru agak mendingan gitu. Mungkin di new normal ini lebih mending dibanding pandemi kemarin tuh susah sekali. Karena kemarin kan mesti tatap muka, kemudian dialihkan ke online. Sekarang kan udah agak mending ini. Oke. Nah, kalau untuk Kak Eda sendiri gimana? Iya sih, lebih dipermudah memang sih sekarang. Apalagi kan sekarang sudah istilahnya sudah ya step ke menuju bebas lah. Jadi cuman kalau mau dimasukkan ke itu memang seperti Mbak Cindy tadi katakan kalau perizinannya, tapi sekarang mengurus perizinan itu sudah sangat difasilitasi dan
mudah, dipermudah lah. Ya, untuk pelaku seperti kita Iya. UMKM yang mungkin nggak punya pabrik sendiri ya, Iya. yang sesuai dengan standar. Masih industri Iya, rumahan. masih industri misalnya kayak. rumahan. Oke, tapi selain usaha ini mungkin ada usaha lain juga di luar apa gimana? Kalau saya ibu pekerja, Oh, jadi iya. saya kerjanya ini saat Lebih libur fokus bekerja. ini untuk Iya. Oke, kalau Kak Eda sendiri gimana? Kalau saya pure ibu rumah tangga. Oke, nah sejauh ini pemasarannya paling laku ke daerah mana? Alhamdulillah di Makassar sendiri alhamdulillah laku banget karena kita hampir semua perusahaan food Makassar itu order Ngambil ya, dari sini. ya alhamdulillah. Kemudian untuk daerah itu yang di luar itu tingkat pembeliannya itu yang cukup itu Palu, Kendari, Mamuju, Palopo, Bone juga alhamdulillah. Jadi yang terjangkau itu pasti repeat ordernya alhamdulillah. Tapi karena kita masih berbasis rumahan dan produk itu tuh nggak ada yang pakai produksi alat gitu, jadi memang kita batasi, kita pre-order gitu. Oke, nah sorry, untuk Kak Eda sendiri gimana? Kalau saya kan dengan yang legend dan kalau dibandingkan yang produksi cookies dengan yang modern itu kan agak sebenarnya sih susah-susah gampang untuk Iya. promosi dipromosi dan harus bersaing atau bersanding dengan produk modern itu step by step. Tapi next kita akan masukkan ke toko oleh-oleh, Oke, minimarket terdekat. iya. Untuk kita tahun ini Sulawesi Selatan insya Allah. Oke. Baru next dipikirkan keluar kota. Iya, betul. Nah, tapi ini dalam satu hari bisa produksi berapa banyak? Ini sekarang kurang lebih 30-an 30 toples kecil iya, gini ya? Iya. Oke. Karena kan kita masih industri rumahan dan memang kita sesuai permintaan aja biar barangnya itu fresh. Oke. Kalau pastinya sendiri? Kalau sekarang itu mungkin karena udah lama ya, jadi tingkat produksinya itu lebih bertambah. Alhamdulillah itu Oke. kita buatnya itu per 3 hari atau per pekan itu bisa sampai 200-300 pack lah. Oke. Nah, mungkin bisa diinformasikan juga ke sobat industri, mungkin ada yang mau order juga. Mungkin dari Kak Eda dulu, nama sosial medianya, Instagram, Facebook. Kalau saya sih lebih ke Facebook aja. Oke, Facebook. Namanya itu Naila Eda. Naila Eda. Nanti Iya. bisa order lewat Facebook juga. Iya. Nomor WhatsApp mungkin? Nomor WhatsApp di 08 227 227 425. Oke. Kak Cindy gimana? Kalau kita itu bisa didapatkan di Instagramnya. Oke. Nanti kalian bisa lihat itu Instagramnya @kaldu.mpac.sulawesi. Tokopedia juga ada restock. Kemudian WA-nya 0811 4 Jenderal 64. Oke, nah terakhir ya. Ini satu gini ya harganya berapa? Satu pack itu isinya ada 11 cup, harganya itu 62.000, harganya sama 10 Sulawesi. Oke, nah kalau Kak Eda sendiri satu toples begini harganya berapa? Harganya sekarang 30.000. 30.000, murah terjangkau pokoknya ya. Pokoknya semoga nanti Kak Eda sama Kak Cindy nanti makin sukses juga Amin, usahanya, amin, makin amin. berkembang juga, bisa dipasarkan ke seluruh Indonesia Amin, amin. gitu ya, bahkan keluar mungkin. Keluar, Amin. insya Nah, Allah. Sobat Industri, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama narasumber kita yang gak kalah serunya juga. Jadi tetap pantengin YouTube kita, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa.